barang, oh ini kira-kira pas enggak, kalau nggak pas kan ditawar ya, tuh. Pasti pasti insting penilainya sudah ada semua. Tapi di sini kita akan lebih luruskan nanti terkait dengan ini, dasar hukum sama caranya seperti apa menilai, tuh. Jadi saya ini di dalam mobil nih, ya, nggak apa-apa ya. Tapi layar saya tetap saya hidupin, apa namanya, kamera saya, ya, biar semua mahasiswa dapat tahu lah. Saya nggak nge-share screen ya, saya nggak nge-share screen. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya nggak nge-share screen. Kita mulai saja ya. Satu orang aja kan nggak apa-apa, nanti bisa nyambung ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Para mahasiswa semua, hari ini kita ketemu pertemuan yang ke-6 mengenai penilaian BMN. Kita nanti ketemu lagi sekali minggu depan, habis itu langsung kita UTS. UTS bahannya ya sama dengan itu pokok-pokoknya ya. Ada perencanaan, kemudian ada penggunaan, pemanfaatan, kemudian penilaian nanti dan pemindah tanganan penghapusan. Bahannya itu seperti itu. Ada satu hal yang saya berikan tugas terkait dengan SPSK. Kenapa saya berikan tugas? Karena sebenarnya soal untuk UTS yang perencanaan BMN, SPSK itu sudah dibuat. Angka-angkanya sudah ini, ternyata di 27 Oktober kemarin keluar PMK tentang standar barang, standar kebutuhan yang baru. Dan saya sendiri juga belum melakukan evaluasi perubahannya, sehingga teman-teman saya minta membuat evaluasi perubahannya dari PMK 76, ya kan, dan PMK 7, kemudian sekarang menjadi PMK 172. Tuh. Apa perubahannya? Karena nanti akan berpengaruh pada saat mengerjakan soal. Dan nanti pada waktu ngerjain soal tidak kaget-kaget membuka. Kalau sudah buat metrik kan enak sekali. Misalnya soalnya tetap menggunakan PMK yang lama, enak. Kalau menggunakan PMK yang baru, konversinya nggak begitu susah. Tapi sekilas saya baca memang tidak banyak perubahan. Itu hanya menggabungkan 2 PMK menjadi 1 PMK. Karena Bu Menteri memang memerintahkan kepada kita bahwa semua harus melakukan simplifikasi peraturan. Jadi peraturannya disimpelkan, jangan banyak-banyak PMK, cukup PMK-nya sedikit tapi bisa mengatur semuanya. Itu. Tugas ini nanti dikerjakan aja kelompok nggak apa-apa, seperti kelompok kemarin aja misalnya ada kelompok berapa orang kemarin tuh, 3 orang apa, atau bahkan bisa aja kelompoknya kalau 28 dibagi 5 orang atau 4 orang aja kan. 4 orang lebih ini. Silakan nanti bisa diskusi jadinya. Baik, untuk penilaian itu saya ingatkan kembali tentang siklus pengelolaan BMN, bahwa dari peta konsep perencanaan BMN, pengelolaan BMN itu kan dimulai dari perencanaan ya, perencanaan sampai dengan kegiatan penghapusan dan pemusnahan. Nah, di dalamnya ada kegiatan penilaian BMN. Penilaian BMN itu tujuannya untuk apa? Karena kenapa harus dinilai? Harus dinilai karena memang pertama dalam menyusun neraca kita yang digunakan sebagai laporan keuangan kementerian lembaga itu harus melakukan penilaian atas BUMN tersebut. Karena kalau nggak punya nilai, gimana mau membuat neraca tersebut.
Kemudian di buku yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman semua, bukunya udah pada sampai belum ya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya. Udah, Nah, Pak. di buku itu saya nulisnya ada penilaian dan revaluasi. Revaluasi itu sebenarnya juga penilaian. Namun kita lakukannya adalah secara periodisitas. Jadi periodik 10 tahun yang lalu kita nilai, 10 tahun berikutnya ini kita nilai. Nanti akan kita nilai lagi 10 tahun berikutnya karena memang proses penilaian di waktu sangat membutuhkan waktu dan sumber daya yang sangat besar untuk mendapatkan nilai tersebut. Pada waktu dapat nilai pun belum tentu langsung BPK menyetujui itu. Nah, BPK belum tentu menyetujui itu. Nah, kejadian yang direvaluasi 2019 ini, 2019 kemarin, itu adalah perbaikan dari revaluasi 2017. Sebenarnya revalnya itu 2017, 2018, tapi karena BPK tidak menerima, maka di 2019 ini diulang, kemarin diulang lagi. Namun alhamdulillah nilai sudah masuk dalam laporan keuangan Kementerian Lembaga dan di LKPP laporan keuangan pemerintah pusat juga sudah masuk. Dan alhamdulillah sebagai LKPP kita juga mendapat opini BPK wajar tanpa pengecualian. Apalagi yang di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan juga kan hanya sebagian dari LKPP tersebut. Namun memang Kementerian Keuangan kemarin di 2019 kita melakukan perbaikan revaluasinya itu sangat banyak permasalahan. Sebenarnya permasalahannya adalah karena sistem baru yang diterapkan pada Kementerian Keuangan yaitu Sakti bersamaan dengan kegiatan revaluasi tersebut. Padahal pada waktu Reval 2017 kita masih menggunakan SIMAK BUMN, perbaikannya menggunakan Sakti. Sehingga sangat kita meneliti data itu satu persatu dari sekitar 22.000 data, 22.000 objek yang dilakukan penilaian. Oke, nanti kita akan detail ini terkait revaluasi. Mungkin nanti kalau masih ada waktu ya. Tapi tolong dibaca di buku pengelolaan BUMN tersebut. Kemudian yang terkait penilaian untuk pemanfaatan. Barang mau disewakan, itu barang mau di KSP, barang mau di BGS, masih ingat ya pemanfaatan ya. Pemanfaatan itu ada sewa, ada BGS, ada KSP, ada KSPI, ada ketupi ya. Itu harus dilakukan penilaian. Kenapa? Untuk menentukan berapa sewanya, untuk menentukan berapa kontribusi yang harus dibayar si pihak ketiga pada kita. Itu gunanya kenapa harus dilakukan penilaian. Kemudian untuk yang ketiga adalah barang yang dinilai itu adalah barang yang mau dilakukan pemindah tanganan. Barang mau dipindah tangankan, mau dijual, mau dihibah. Hibah nggak perlu nilai kalau hibah. Mau dijual, mau ditukar menukar, itu harus mendapatkan nilainya berapa sehingga tahu berapa uang yang harus diperoleh negara apabila itu dijual. Demikian juga kalau ditukar menukar, berapa barang ini akan mendapat pengganti, nilainya berapa, ya. Ada pengecualian untuk pemanfaatan dan pemindah tanganan tadi, saya sudah sebut, yaitu pemanfaatan untuk pinjam pakai tidak perlu dilakukan penilaian. Kemudian pemindah tanganan juga untuk untuk tadi hibah itu juga tidak perlu dilakukan penilaian. Kemudian ada tujuan lain selain 3 hal tadi adalah dalam rangka penilaian untuk underlying asset SBSN. Sebagaimana kita ketahui, aset-aset kita, BUMN kita ini banyak dijadikan underlying untuk
surat suku ya, suku kita ya. Itu dijadiin underlying untuk mendapatkan penerimaan apa tuh? Ngutang ya, ngutang dari kayak jaminan. Kalau Anda punya tanah dijaminkan ke bank, Anda mendapatkan uang. Dasar hukumnya itu ada PMK 111, tapi 111/2017. Minggu depan kita akan bahas juga PMK 111, tapi satu-satunya tahun 2015 tentang pemindah tanganan. Jadi tahunnya tetap harus diingat ya. Kalau penilaian 2017, kalau untuk pemindah tanganan di 2015. Kemudian terkait rivalnya itu kemarin ada PMK 118 2017 ya. Itu dasar hukumnya. Kemudian mengenai definisi penilaian. Penilaian kan berarti ada awalan P dan akhiran an. Akhirnya mendapatkan suatu kata ininya adalah nilai. Oh, berarti kalau pengukuran kan mendapatkan ukuran. Kalau penilaian berarti mendapatkan sebuah nilai. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini, nilai, opini. Karena nilai ini antara satu orang dengan yang lain bisa saja mendapatkan nilai yang berbeda. Ya, saya menilai sebuah gedung, misalnya gedung BI di Jakarta, di kantor pusat BI. Oh itu 3 triliun. Bisa aja misalnya Rosalina menilainya, oh itu Pak itu cuman 2,8 triliun. Bisa aja. Jadi untuk mendapatkan opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik negara. Ada pertanyaan mungkin, lah Pak kalau berbeda satu penilai dengan penilai lain, berapa selisih yang toleransinya itu? Kemarin pada waktu kami diskusi dengan MAPI, ada ketua MAPI kami undang dan kami ajak diskusi. Perkiraan saya awalnya saya berpikir bahwa toleransi saya, pengalaman saya sebagai penilai kadang saya melihatnya paling 10%, 5% lah. 5%. Rupanya di MAPI itu bisa sampai 20%. 20% selisih antara penilai satu dengan penilai lain yang mendapatkan toleransinya ya. Nanti dibaca PMK 111, saya nggak bagikan PMK-nya kemarin ya, saya lupa, tapi saya kan sudah bagikan linknya ya, link semua peraturan yang ada, tolong dibuka aja ya. Nanti begitu masuk, pilih yang terkait dengan penilaian. Di dalam PMK ini diatur mengenai bagaimana permohonan penilaian, bagaimana penugasan penilaian. Kemudian juga diatur tim penilai dari Direktorat Jenderal. Maksudnya adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ini. Kemudian diatur juga bantuan penilaian. Pada saat misalnya kita pengguna barang itu pengen melakukan penilaian dan tidak mempunyai kompetensi, itu juga bisa mengajukan bantuan penilaian kepada DJKN. Kemudian mengenai pelaksanaan penilaiannya. Nah, yang menarik adalah yang nanti akan kita bahas sekilas, karena penilaian ini sebenarnya untuk D3 KBN, saya meminta kepada para pengajar untuk diajarkan sekilas saja, karena kalau terlalu dalam ini kan udah menjadi D3 penilai sendiri nanti. Jadi lebih ini cuman dari tujuan, prinsip-prinsip, kemudian metode penilaian, pendekatan penilaian, itu saja.
Sehingga yang lain ini sebuah ilmu, sebuah pengetahuan yang bisa digunakan untuk teman-teman semua. Termasuk di dalamnya ada laporan penilaian, ada penilaian ulang. Kenapa harus dinilai ulang? Nah, itu. Nanti ini akan terkait dengan minggu depan. Contoh misalnya, sudah dinilai mau dijual, tapi tidak laku. Tidak laku dilelang, tidak ada peminat. Sudah dilelang ulang, nggak ada yang lelang lagi. Akhirnya dilakukanlah penilaian ulang. Bahkan ada kaji ulang laporan penilaian. Siapa yang mengkaji? Jadi di kantor pusat di JKN ada namanya Direktorat Penilaian. Yang dilakukan penilaian-penilaian oleh si penilai KPKNL itu bisa dilakukan kaji ulang di kantor pusat, termasuk di sini di dalam PMK tersebut diatur basis data penilaian. Apa sih basis data penilaian ini? Dulu di tahun 2004 saya masih di Direktorat Jenderal Pajak, saya membuat sebuah basis data harga pasar tanah, mengumpulkan data transaksi. Zaman dulu berbeda dengan sekarang. Sekarang itu penawaran sangat mudah sekali didapatkan melalui googling aja. Googling itu ada OLX, ada 123, rumah 123, ada misalnya terkait peralatan ini juga bisa melalui Shopee, terus itu banyak sekali mencari data banyak sekali saat ini. Di tahun 2004 ke bawah, 2005 ke bawah lah, itu sangat susah sekali kita mencari data. Data itu kita kumpulkan dari koran. Tiap hari koran ada yang dijual. Kita ini. Kemudian ada juga dari notaris PPAT. PPAT kita kumpulin laporan harganya berapa gitu ya. Ada penawaran, ada notaris, ada juga bisa kita tugaskan petugas dari kantor untuk mencari informasi ke kelurahan, ke kecamatan. Harga transaksi, ada transaksi di mana. Atau bahkan ada rumah yang dijual, kita hubungi, minta berapa sebenarnya. Nah itulah akhirnya menjadi sebuah bank data nilai pada waktu itu. Susah sekali untuk membuat seperti itu. Kira-kira Anda bisa memahami sampai dengan yang saya sampaikan ini? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke. Terkait tadi sumber data tadi, itu juga berkaitan nanti dengan adjustment di dalam penilaian. Kalau penawaran, kira-kira nilainya di bawah penawaran atau di atas penawaran? Halo? Kalau ada penawaran koran, ada di OLX, ditawarkan harga 1 miliar, kira-kira nanti nilainya jadinya di atas 1 miliar atau di bawah 1 miliar? Di bawah, Pak. Di bawah, ya. Bawah, oke. Jadi kalau penawaran, pasti adjust-nya nanti minus. Kalau dari data dari PPAT, kira-kira adjust-nya gimana? Yakin nggak, percaya tidak dengan data transaksi yang diberikan oleh PPAT? PPAT itu banyak bohong. Banyak bohongnya gini. Kalau menggunakan data transaksi yang sebenarnya, nanti harga yang sebenarnya nanti pajaknya akan tinggi. Kemudian biaya notarisnya juga tinggi. Akhirnya kan si pelanggan atau customernya dari notaris itu, wah kalau ngurus di notaris itu mahal. Karena harus membayar pajak tinggi dan bayar notaris tinggi. Sehingga notaris itu diturunin, biasanya diturunkan. Jadi harganya, adjust-nya harus naik kalau untuk data dari notaris ya. Gitu ya. Oke, berikutnya nih. Tadi sudah saya sampaikan, pemanfaatan pinjam pakai tidak perlu dilakukan penilaian.
Kemudian pemanfaatan BUMN berbentuk sewa membutuhkan nilai wajar sewa. Bentuk pemanfaatan lain membutuhkan nilai wajar aset. Jadi kalau sebelum PMK 52 itu memang semua menggunakan nilai aset. Tapi setelah PMK 52, PMK 115 pemanfaatan kemarin, sewa itu sudah menggunakan nilai wajar sewa. Kalau dulu dinilai bangunannya saja, dinilai tanahnya, langsung dikalikan, ada rumusnya, 33,3% kali nilai tanah, kemudian 4 ini kali nilai bangunan, akhirnya ketemu nilai sewa. Gampangnya adalah kalau kita punya aset itu, menyewakan itu, rate-nya itu rata-rata 4%. 4% dari nilai aset tersebut. Jadi kalau kalian punya rumah, punya aset, mau nyewakan kira-kira berapa? Kalau kamu beli 1 miliar, ya disewakannya harus 40 juta. Itu rata. Perkiraannya seperti itu ya. Perkiraannya seperti itu. Kemudian untuk pemindahan hibah tidak perlu dilakukan tidak dilakukan penilaian. Terkait dengan penugasan penilaian itu dilakukan oleh penilai. Penilai itu mendapatkan SK dari Menteri Keuangan sebagai seorang penilai ya. Untuk penilai BUMN itu mendapat keputusan dari Menteri Keuangan. Bagaimana kalau yang menilai itu bukan orang yang mendapatkan keputusan dari menteri? Oh, yang bukan mendapatkan keputusan dari menteri itu namanya menaksir, taksiran, kira-kira, ya kan? Kira-kira ya. Penilai DJKN melakukan penilaian untuk seluruh tanah bangunan. Selain tanah dan bangunan untuk tujuan penyusunan neraca dan kegiatan lain. Penilaian tujuan pemanfaatan dan pemindahantanganan selain tanah dan bangunan dapat dilakukan penilaian DJKN jika ada permohonan dari pengguna. Makanya tadi saya sampaikan ada permohonan dari pengguna atau ada permohonan atau penugasan dari pengelola barang. Jadi misalnya pengguna barang sudah mengusulkan kepada pengelola barang, makanya pengelola barang yang meminta penilai untuk melakukan penilaian. Nanti kalau ini kita bisa pelajari struktur dari DJKN baik di pusat, di Kanwil maupun KPKNL. Sehingga Anda bisa tahu siapa yang mengajukan penilaian, siapa yang menilai ya. Kemudian terkait penugasan itu juga masih penugasan tadi untuk penyusunan neraca ya. Itu pasti dilakukan oleh pengelola barang ya, pengelola barang. Permohonannya meliputi informasi apa aja. Oh, kalau mau menilai itu jelas ada latar belakang permohonannya karena apa. Kemudian tujuannya bisa tadi ada untuk neraca, pemindahantanganan, pemanfaatan atau yang lain. Kemudian deskripsi objek penilaian. Deskripsi, Anda tahu deskripsi ya. Objek penilaiannya adalah berupa sebuah tanah, sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di jalan nih, gitu kan ya. Nah, kondisinya seperti apa? Dideskripsikan kondisi dari objek tersebut. Kemudian dokumen penata usahaan apa aja, misalnya fotokopi KIB ya. KIB itu kartu identitas barang ya. Kemudian terkait dengan ini permohonan penilaian tanah dan bangunan bisa berasal dari pengelola, pengguna atau pihak yang memiliki kewenangan. Pihak yang memiliki kewenangan ini nanti bisa dilihat tuh siapa aja ya. Misalnya sebagai contoh KPK habis menegah sebuah barang, dia mau melakukan penjualan, maka dia harus melakukan penilaian ya. Siapa yang memohon?
tentunya adalah pihak KPK. Kejaksaan demikian. Bea cukai habis nangkep barang. Ya. Kemudian tim penilainya itu tadi saya sampaikan bahwa itu dari Direktorat Jenderal, timnya harus ganjil. Kenapa ganjil? Karena nanti seperti tadi saya sampaikan, di dalam menghitung aja itu antara satu dengan yang lain bisa tidak sama. Kalau genep nanti berantem, dan pas voting ternyata 2 lawan 2 nggak bisa diputusin, sehingga perlu menjadikan ganjil ya. Jadi ada ketua, ada anggota, ketua tim dan anggota tim. Kemudian pelaksanaan penilaian. Nah, pelaksanaan penilaian itu tentunya Anda mau menilai, contoh siapa ya? Contoh ini mau menilai seorang wanita, seorang perjaka mau menilai wanita, dia harus survei. Wah, mau saya jadiin istri, mau saya jadiin pacar nih. Dia akan survei lingkungannya, rumahnya si calon ini, rumahnya si yang mau dinilai. Ditanyakanlah kepada penduduk-penduduk sekitar, bagaimana sih sebenarnya Rosalina ini, gitu ya. Cari datanya, oh Rosalina ini ternyata, oh sekolahnya di sini, oh tiap harinya seperti ini, gitu ya. Demikian juga pada waktu mau menilai barang, itu harus cari data awalnya. Nanti data awal berarti kan bisa dari database kita, dari SIMAK BUMN, dari Sakti. Kemudian bisa juga hasil dari data-data sertifikat KIB tadi. Habis itu kita lakukan survei ke lapangan. Dari data awal tersebut ke lapangannya kita bandingin, kita cek. Duh, sertifikatnya 1000 meter kok tanahnya ternyata kok kecil sempit banget nih. Wah, ini hanya 500 meter. Kira-kira kalau Anda sebagai penilai, Anda akan menilai 1000 meter atau 500 meter? Tentunya kan fisiknya 500 meter ya. Kemudian data-data dianalisa. Data objek itu sendiri sama data-data pembanding. Oh, perbedaannya misalnya data pembandingnya sama yang dinilai itu bagus, yang masih sangat baik, yang pembandingnya misalnya baik. Oh, jasnya apa? Jasnya naik ya. Kemudian tahun dibangunnya lebih tua atau lebih muda, ya kan? Kemudian aksesibilitasnya, bagaimana dengan jalan utamanya seperti apa? Bagaimana kedekatannya dengan fasilitas-fasilitas, misalnya fasilitas pasar, kemudian fasilitas pasar, kemudian sekolahan, macam-macam lah. Tergantung dari objek yang dinilai. Kalau objek yang dinilai adalah sebuah rumah, bangunan rumah, tentunya kan bagaimana kedekatan dengan fasilitas-fasilitas berupa fasilitas kesehatan, kemudian fasilitas sekolah, ya, tempat ini pemerintah mau ngurus apa-apa lebih dekat gitu ya. Kemudian pendekatan apa yang harus kita lakukan? Rata-rata kalau tanah itu kita lakukan dengan menggunakan pendekatan data pasar. Tapi kalau bangunan itu biasanya kita gunakan adalah pendekatan biaya. Bagaimana berapa membangun bangunan tersebut, terus kemudian dikurangi penyusutan. Jika itu dibangun tahun berapa, sekarang disusutkan jadi berapa. Bisa saja pendekatannya dilakukan 1 atau 2, nanti baru disimpulkan. Misalnya sebuah objek yang menghasilkan income, itu kan bagusnya ya dinilai dengan pendekatan pendapatan, ya, pendapatan. Nanti misalnya dibandingin pendekatan biaya sama pendekatan pendapatan, nanti di-adjust, disimpulkan nilainya berapa. Kemudian bicara nih, ya tadi sebenarnya saya sudah banyak uraikan pendekatannya, ada pendekatan data pasar, ada pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan.
Tadi kita bicara penilaiannya adalah mendapatkan opini nilai, opini. Nah, sekarang kalau nilainya sendiri apa? Nilai tadi ada nilai wajar, ada nilai pasar sewa. Kalau nilai wajar itu adalah estimasi harga yang akan diterima dengan penjualan aset tersebut, ya. Jadi kenapa Dokter Mindatangan mau jual harus nilai? Karena kita mau tahu berapa sih duit yang akan kita peroleh nanti, gitu kan ya. Kemudian kalau nilai wajar atas sewa adalah estimasi jumlah uang yang akan diterima kalau BUMN tersebut disewakan. Tuh, bedanya seperti itu ya. Jadi satu kalau dijual, satu kalau disewakan. Kemudian definisi nilai. Nilai adalah sebuah konsep ekonomi yang merujuk pada harga yang sangat mungkin disepakati oleh pembeli dan penjual atas suatu barang atau jasa yang tersedia untuk dibeli. Bukan merupakan fakta, karena menilai ini kan saya ini ada sebuah rumah warisan orang tua, mertua anak-anaknya kemarin minta, Kalau rumah itu di Kebumen mau dijual berapa ya?" Saya nilai, "Oh, itu ya sekitar 3," saya kan, ya 3. Ternyata ditawarin kok nggak laku-laku gitu ya. Loh, itu nilai, saya 3 ditawarin, asal ini orang me menawar sudah 3,2, 3,2. Orang saudara-saudara masih, "Jangan, masih kemurahan," gitu. Saya sendiri menilai 3, tapi saya untuk beli 3 aja saya nggak mau, saya bilang. Kenapa? Karena saya nggak butuh. Sehingga kalau transaksi harga itu bisa di atas nilai, bisa di bawah nilai ya. Ini kenyataan nih. Transaksi harga itu bisa di atas nilai, bisa di bawah nilai. Tergantung dari kebutuhan masing-masing pihak pembelinya ya. Kemudian secara petanya itu ya, kalau kita menggunakan pendekatan data pasar, itu ada pembanding 1, pembanding 2, pembanding 3 ya. Sebaiknya pembanding itu harus lebih dari 1, jangan sampai pembanding 1. Kalau pembanding 1 dan data pembanding itu salah, itu mengakibatkan nilainya juga salah. Ini pernah terjadi, penilai dari DJKN melakukan penilaian atas nilai sewa tower Indosat di Kementerian Keuangan. Ini nilainya kok nggak pas menurut saya. Karena di 5 tahun sebelumnya bayar sewanya 125 juta. 1,25 miliar. Tapi begitu dinilai 5 tahun berikutnya menjadi 10,25 miliar. Kok naiknya lipat jauh sekali, ini pasti ada salah data. Begitu dievaluasi, dikaji penilaiannya, ternyata benar bahwa ini mengambil data sampelnya, pembandingnya hanya 1, dan kebetulan data pembandingnya itu salah. Data pencilan, di sini kalau Anda belajar statistik ada data pencilan. Yang lainnya 100, 100, 100, 125, 98, dia itu 200 sendiri. Pas diambil yang pencilannya, tentunya jadi hasilnya nilainya jadi salah. Ya. Jadi pembanding itu bisa menyebabkan plus, bisa menyebabkan negatif ya. Bagaimana kalau kita menggunakan data pasar? Itu barangnya harus tersedia melimpah di pasar. Artinya apa? Banyak barang seperti itu yang sudah dipasarkan, banyak barang seperti itu yang sudah dijual. Kemudian informasi harganya mudah didapat. Jadi banyak, kalau tanah, bangunan kan banyak. Berbeda seperti misalnya Anda mau menilai
peralatan yang ada di Kemenhan. Bagaimana menilainya? Pembandingnya nggak ada itu. Ya. Barangnya ada di situ aja dan transaksi dijual nggak ada. Itu. Di sini dicontohkan kendaraan. Kendaraan sangat mudah sekali. Anda dari Jogja merantau kuliah ke Jakarta, di Jakarta mau beli motor untuk wirawiri di kampus, itu gampang sekali. Anda tinggal cari, penawaran segini, kira-kira nanti harga segini. Tuh, pembanding-pembandingnya banyak ya. Itu kalau untuk motor ya. Faktor penyesuaian untuk objek yang bergerak itu bisa di speknya objek ya. Kalau motor bisa saja mereknya. Honda biasanya lebih tinggi daripada Yamaha, bisa di Suzuki ya. Kalau mobil Toyota lebih mahal dibandingkan dengan mobil dari Daihatsu gitu ya. Kondisi objek penilaiannya, tadi kondisinya baik, sedang, jelek ya, baik, sedang, jelek. Kalau motor itu bodinya ini ada penyoknya, yang ini mulus. Bandingkan. Kemudian waktu transaksi. Waktu transaksi kan tidak harus bareng hari ini transaksi dengan yang kita nilai. Bisa aja yang 6 bulan yang lalu, bisa aja 1 tahun yang lalu. Ya. Kalau 1 tahun yang lalu kira-kira di-adjust apa? Oh, dipluskan ya, dipluskan penyesuaiannya. Karena kalau di tahun lalu harganya sudah 1 juta, ya tahun ini pasti saya 1,2 gitu ya. Apalagi tanah itu adjustment-nya plus minusnya itu sangat tinggi sekali ya. Bisa satu tanah itu dalam waktu 1 tahun bisa naik 50%. Tapi kalau tanah-tanah strategis yang developer itu memang rata-rata 30% kenaikannya. Ya. Tapi untuk tahun 2019, 2020 ini tanah memang tingkat kenaikannya itu tidak besar. Hanya 2%, 0, sekian persen, bahkan ada yang minus. Kenapa? Karena kondisi COVID di 2020 ini menyebabkan perekonomian turun, sehingga penawaran banyak, tapi yang mau beli, ya permintaannya sangat kecil. Jadi kalau menjual suatu properti di 2020 ini sepertinya kurang bijak, karena akan mendapatkan sebuah hasil yang tidak maksimal. Kemudian jenis transaksi itu, transaksinya jual beli atau lelang atau penawaran tadi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kalau jual beli, data dari yang pelaksana jual beli yakin, wah itu bisa langsung dipakai. Kalau lelang ini justru Anda kalau belajar lelang itu harga bisa aja orang emosi pada saat lelang sehingga hasilnya bisa lebih tinggi daripada nilai yang sebenarnya. Tuh. Kemudian untuk penyesuaian bisa rupiah, bisa persentase ya, tergantung dari barangnya apa ya. Memang lebih mudah kita itu memperkirakan penyesuaian itu adalah persen. Kalau dia kira-kira lebih cantik berapa persen? Tapi kalau berapa rupiah itu kan susah. Jadi kita lebih banyak menggunakan adjustment-nya adalah menggunakan persen. Kemudian untuk pendekatan biaya itu kan berapa membuat barang tersebut ya, digunakan membuat barang tersebut berapa biayanya. Tapi tentunya kalau barang itu sudah dibuat di tahun lalu atau tahun-tahun yang lebih lama, tentunya dibuat seperti berapa biayanya dulu, namanya di sini kan NRC ya, New Replacement Cost atau New Reproduction Cost, dikurangi dengan penyusutan. Sehingga ketahuan berapa bangunan itu dibuat
kemudian dikurangi penyusutan setelah beberapa tahun melewati dari pembuatan tersebut. Ini juga kemarin sore saya baru rapat dengan teman-teman sistem, ternyata di dalam Sakti ada sebuah penambahan masa manfaat yang ada terjadi kesalahan sistem, sehingga ada cukup banyak row yang harus diperbaiki nilainya. Ya. Kemudian pendekatan biaya ini tentunya yang penyusutannya belum habis ya. Kalau barang yang udah penyusutannya habis gimana mau dinilai? Bangunan misalnya, bangunan kan saya 40 tahun habis. Komputer itu 5 tahun habis ya. 5 tahun habis penyusutannya. Kemudian yang ini pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan itu tentunya objek-objek yang dinilai, objek-objek yang punya pendapatan. Kalau yang nggak punya pendapatan, nggak bisa dinilai dengan menggunakan pendapatan ini. Tentunya pendapatan ini harus dihitung berapa pendapatannya, terus dibandingkan dengan tingkat suku bunganya seperti apa. Ya. Saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan. Barangkali nanti ada diskusi. Terus saya juga bagikan slide yang gedenya ya. Slide yang gede itu artinya slide yang penilaian secara luasnya lebih detail. Cuman karena ini KBN dengan slide yang saya bagikan kemarin, yang slide pertama cukup. Makanya saya bilang yang slide pertama wajib untuk dipelajari, slide kedua sunnah ya, sunnah untuk dipelajari. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Halo? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Kalau nggak ada yang ditanya, nanti dibaca lagi. Kita kan sampai jam 10 ya. Sampai jam 10, nanti seperti biasa kita diskusi lewat grup WA. Saya juga harus ini istri saya tadi ada masalah apa nih, belum sampai ke saya lagi setelah datang ke pihak-pihak untuk ngurus surat-surat tadi. Mungkin begitu ya. Bagaimana ketua kelas? Iya, Pak. Oke ya. Terus untuk UTS itu saya sudah mengusulkan soal 5 ya. Kalau yang RKBMN itu memang diminta untuk ada hitungan tentunya tadi seperti ada PMK baru ini akan berpengaruh. Tapi misalnya nanti Beta sebagai koordinator, udah Pak ini kita pakai PMK lama, berarti Anda tetap harus menghitung menggunakan PMK lama. Kemudian yang sewa itu juga diminta soalnya seperti kemarin yang soal itu loh, yang latihan itu, soal latihan. Ada hitung-hitungan ya. Kalau yang lain misalnya terkait dengan kementerian lembaga LKPP itu ada ini BMN, ada laporan besar keuangannya. Peran apa sih laporan BMN ini terhadap LKPP atau terhadap LKKL? Itu juga di dalam buku saya juga sudah sampaikan, misalnya peran dari BMN ini cukup besar terhadap LKPP, terhadap LKKL, Kementerian Keuangan lah misalnya. Di LKPP peran BMN ini adalah 62%. Terdiri dari apa aja? Ada tanah, bangunan dengan nilai sekian.
bandingkan dengan laporan keuangannya, sehingga itu angkanya ketemu 62%. Di Kementerian Keuangan sendiri, itu juga berperan 60%. Jadi 115 triliun dibandingkan dengan neracanya, ya, neracanya Kementerian Keuangan, itu kita mendapatkan angka 60%. Sehingga kegagalan pengelolaan BUMN itu merupakan kegagalan dari LK, baik LKKL maupun LKPP. Itu sehingga itu sangat menunjukkan pentingnya pengelolaan barang milik negara. Itu. Dan ada beberapa lagi nanti mungkin saya sampaikan di minggu depan. Saya agak lupa yang saya berikan soal pada Pak Beta ya. Demikian mungkin saya akhiri dulu pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Ya. Saya live ya.